Halo para pecinta dan penggemar fisika, sekarang saya mau jelaskan mengenai energi dan momentum relativistik. Dalam teori relativitas itu dikenal adanya energi diam, yaitu energi yang dipunyai benda dalam keadaan diam. Simbolnya adalah I0, I0 itu rumusnya adalah M0 kali C kuadrat. Sedangkan energi totalnya itu adalah mc kuadrat, jadi M itu dinamakan sebagai massa gerak. Kalau C, kecepatan rambat cahaya dalam vakum. Nah, massa gerak itu adalah massa diam dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita bisa mengkaitkan antara energi diam dengan energi total. Jadi bisa kita uraikan E sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat seperti itu. M0 C kuadrat itu adalah I0. Jadi akhirnya saya dapatkan rumus seperti ini ya. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang pertama. Dalam teori relativitas dikenal juga yang namanya energi kinetik. Itu merupakan selisih energi total dengan energi diam. Nah, energi total tadi sudah kita ketahui I0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Energi diam I0 sehingga EK-nya itu bisa dirumuskan I0 dalam kurung akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min 1. Nah, seperti itu ya. Ini adalah persamaan yang kedua. Bandingkan dengan teori klasik yang mengatakan bahwa energi kinetik benda itu adalah setengah M0 V kuadrat. Nah, dalam teori relativitas, momentum benda itu dinyatakan dalam M kali V, di mana M itu adalah massa gerak, sedangkan V itu kecepatan relatif benda terhadap pengamat. Kalau kita bandingkan momentum ini dengan energi total, jadinya apa ini ya? Berarti kan ini MV, energi total tadi MC kuadrat. Ini saya bisa coret. Saya pindah C-nya satu ke sini ya. PC per E itu sama dengan V per C. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang ketiga. Persamaan yang pertama tadi, ingat ya bahwa E itu adalah E0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini saya bisa kuadratkan kedua ruas. E kuadrat sama dengan E0 kuadrat per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan 4. Nah, sekarang saya substitusikan persamaan 3 dan 4 untuk mendapatkan hubungan antara E0 dan momentum benda. Jadi kalau begitu, jika saya masukkan E kuadrat itu sama dengan E0 kuadrat, ya kan, per 1 min V per C kuadrat. Jadi perhatikan, V per C-nya masuk sini, berarti kan PC per E di kuadrat. Seperti itu ya. Jadi ini bisa ditulis VC dalam kurung kuadrat, sehingga VC-nya bisa diganti PC per E. Nah, kalau begitu ini kan E kuadrat, E0 kuadrat per 1 min PC kuadrat per E kuadrat. Lalu saya kalikan silang. Jadi nanti E kuadrat min E kuadrat kali PC kuadrat per E kuadrat itu sama dengan E0 kuadrat. Nah, E kuadratnya ini bisa saya coret kan? Nah, kalau saya coret, akhirnya saya dapat rumus apa? Berarti E kuadrat sama dengan, nah ini min PC kuadrat saya taruh di ruas kanan. E0 kuadrat plus PC kuadrat. Akhirnya saya temukan rumus hubungan antara energi total, energi diam, dan momentum benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nah, oke, sekarang mari kita lihat untuk menghafalkan rumus ini, kita bisa juga memakai segitiga siku-siku ya. Nah, sisi yang terpanjang itu adalah energi total. Kalau ini sisinya, siku-sikunya yang ini I0, maka yang lain perkalian momentum benda dikalikan dengan C. Nah, ingat rumus Pitagoras bahwa sisi miring di kuadrat itu sama dengan I0 kuadrat plus PC kuadrat. Untuk lebih jelasnya saya beri contoh soal ya. Ini contoh soal nomor 1. Sebuah benda yang bermassa diam M0 bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya
cepat rambat cahaya dalam ruang hampa C agar memperoleh energi kinetik 3 kali energi diamnya, benda tersebut harus bergerak dengan kecepatan berapa? Nah, perhatikan baik-baik di sini ya. Tadi dikatakan EK itu 3 kali E0. Padahal EK tadi apa? Rumusnya E0 seper akar kan? 1 min V kuadrat per C kuadrat gitu ya. Dikurangi 1 sama dengan 3E0. Nah, ini bisa saya coret ya. E0-nya. Oke, seperti itu. Jadi kalau begitu saya dapatkan seper akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 4 berarti ya. Jadi kalau saya kalikan silang, seperempat itu kan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Saya kuadratkan, 1/16, 1 min V kuadrat per C kuadrat, berarti V kuadrat per C kuadrat, 1 dikurangi 1/16, 15/16. Kalau saya akar kedua ruas, berarti V per C sama dengan akar 15/4. Jadi ini hasilnya adalah akar 15/4C. Jadi jawaban yang benar adalah E. Berikutnya nomor 2, muon yang terbentuk pada ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut bergerak ke permukaan laut dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya hingga energi totalnya mencapai akar 17 kali energi diamnya. Bila cepat rambat cahaya dalam vakum sama dengan C dan massa diam muon M0, maka momentum muon tersebut sebesar berapa? Nah, yang ditanyakan momentumnya. Kita cari pakai rumus ini aja. E kuadrat sama dengan E0 kuadrat plus apa tadi? Plus PC di kuadrat, gitu kan ya. Jadi ini di kuadrat. Jadi kalau begitu 17 E0 kuadrat sama dengan E0 kuadrat plus PC di kuadrat. Jadi ini 16 E0 kuadrat sama dengan apa? PC di kuadrat. Kalau saya akar kedua ruas, berarti 4E0 sama dengan PC. Padahal E0 itu adalah apa? M0 kali C kuadrat. Jadi ini P kali C. Sehingga momentumnya dapatnya adalah 4M0C. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, agar partikel angkasa luar memiliki perbandingan energi total dan energi diam 10 dibanding akar 91, maka partikel itu harus bergerak dengan kecepatan titik-titik kali cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. Nah, ini ya yang diketahui perbandingan E dengan E0 10 banding akar 91. V-nya berapa kali C gitu. Nah, kita ingat bahwa tadi E itu apa? E itu kan E0 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti E0 dibagi dengan E itu kan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, sedangkan E0 per E itu adalah akar 91 dibagi 10 gitu kan ya. Nah, ini juga akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, terus kemudian saya kuadrat kedua ruas 91 per 100. Jadinya ini 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti kalau begitu V kuadrat per C kuadrat sama dengan, nah ini 1 dikurangi 91 per 100. Berarti hasilnya kan 9 per 100 ya. 1 kurangi 91 per 100. Di akar kedua ruas, V per C, berarti ini 3, ini 10. Berarti V-nya adalah 0,3C. Jadi jawabannya 0,3C. Berarti B yang benar. Nomor 4, partikel subatomik bergerak mendekati kecepatan cahaya dan memiliki momentum 4 per C MeV. C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Cepat rambat cahaya dalam vakum. Jika energi total benda 5 MeV, maka laju partikel itu adalah berapa? Nah, ini yang diketahui dalam soal ya. Momentumnya sudah diketahui, C tahu, E-nya juga tahu. Yang ditanya adalah V. Kita pakai rumus apa? Kalau saya dibandingkan aja ini, B dibanding dengan E. P itu kan M kali V ya, sedangkan E itu MC kuadrat rumusnya. Ini saya coret aja. Nah, P-nya itu adalah 4 per C MeV, mega elektron volt. Nah, terus E-nya tadi adalah 5 MeV. Nah, ini V per C kuadrat. MeV-nya saya coret ini. Jadi kalau saya kalikan silang, ini 4 per 5, ya kan? Berarti V-nya itu adalah 4 per 5, kalikan silang ke sana, berarti C.
Nah, kalau begitu ini sama aja dengan 0,8C. 0,8 kali 3 kali 10 pangkat 8. Ini berarti 2,4 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 5, sebuah benda bermasa diam M0 bergerak sedemikian hingga energi totalnya mencapai 2 kali energi kinetiknya. Jika cepat rembajaya dalam vakum sama dengan C, maka kecepatan benda ini adalah berapa? Nah, ini yang diketahui dalam soal E sama dengan 2EK ya. Langsung kita uraikan aja. EK itu kan selisih E dengan E0 tadi ya. Jadi kalau begitu ini E sama dengan 2E min 2E0. Berarti kalau begitu min E sama dengan min 2E0. Sama aja dengan E sama dengan apa? 2E0. Jadi kalau saya uraikan yang sebelah kiri itu kan tadi E0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat 2E0. Saya coret. Jadi setengah sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian di kuadrat kedua ruas. Jadinya 1/4 1 min V kuadrat per C kuadrat. V kuadrat per C kuadrat 3/4. Di akar kedua ruas V, di akar C, di akar seperti ini ya. Jadi kalau begitu dapatnya adalah V sama dengan setengah akar 3C. Tapi akar 3 sekitar 1,7 sekian. Jadi ini dapatnya 0,87C. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, Physics is very easy and fun.